Nah, selanjutnya adapun rancangan aksi nyata yang bisa saya lakukan di sini yaitu saya memilih judul modul yaitu pengembangan perangkat pembelajaran untuk meningkatkan berpikir kreatif siswa. Jadi kenapa saya memilih berpikir kreatif siswa? Karena salah satu dari tujuan profil pelajar Pancasila yaitu siswa itu harus mampu berpikir kreatif. Nah, jadi latar belakang rancangan saya yaitu Ki Hajar Dewantara berpendapat berpikir itu merupakan suatu keaktifan pribadi manusia yang mengakibatkan penemuan yang terarah kepada suatu tujuan. Berpikir juga merupakan suatu kegiatan mental untuk membangun dan memperoleh pengetahuan. Dalam suatu proses pembelajaran, kemampuan berpikir peserta didik dapat dikembangkan dengan memperkaya pengalaman yang bermakna melalui persoalan pemecahan masalah. Pengalaman atau pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk memperoleh keterampilan-keterampilan dalam pemecahan masalah sehingga kemampuan berpikirnya dapat dikembangkan. Betapa pentingnya pengalaman ini agar peserta didik mempunyai struktur konsep yang dapat berguna dalam menganalisis serta mengevaluasi suatu permasalahan. Dari latar belakang yang telah saya sampaikan tadi, adapun faktor penyebab rendahnya berpikir kritis siswa. Yang pertama, pembelajaran yang dilakukan kurang memberi kesempatan kepada siswa untuk membangun konsep mereka melalui proses pembelajarannya. Yang kedua yaitu belum adanya perangkat pembelajaran yang mendukung agar pelaksanaan pembelajaran dapat berjalan secara optimal serta mampu secara operasional mengoptimalkan peran guru dan siswa, mengkondisikan pembelajaran dengan baik dan menciptakan suasana belajar yang lebih menyenangkan dan tepat sasaran. Yang bisa saya lakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut yaitu yang pertama, saya akan mengembangkan sebuah perangkat pembelajaran yang terdiri dari buku petunjuk guru dan buku siswa. Buku petunjuk guru dan buku petunjuk siswa ini akan saya awali dengan pemberian masalah kontekstual, di mana dengan memberikan masalah kontekstual di awal pembelajaran, otomatis siswa itu akan lebih mudah membayangkan permasalahan yang ada di kehidupan sehari-harinya. Selanjutnya, dengan adanya pengembangan perangkat pembelajaran ini, saya harapkan kemampuan berpikir kritis siswa itu akan muncul dengan sendirinya. Tujuan tindakan ini yaitu meningkatkan kemampuan berpikir kreatif siswa dengan cara mengembangkan perangkat pembelajaran. Nah, perangkat pembelajaran di sini yaitu buku petunjuk guru dan buku petunjuk siswa ini diharapkan akan mampu menumbuhkan kemampuan berpikir kritis siswa. Sehingga setelah kemampuan berpikir kreatif siswa ini muncul dan dimiliki oleh siswa, akan berdampak pada hasil belajar yang siswa peroleh. Otomatis akan berdampak pada peningkatan hasil belajar siswa. Yang menjadi tolak ukur di sini, apakah perangkat pembelajaran yang dikembangkan itu valid? Ada 3 hal ya. Jadi apakah perangkat pembelajaran yang dikembangkan itu valid, praktis, dan efektif? Itu yang menjadi tolak ukur dalam pengembangan perangkat pembelajaran saya di sini. Nah, perangkat pembelajaran dikatakan valid ya. Adapun penilaian yang bisa dipergunakan yaitu dengan mempergunakan lembar validasi.
Nah, untuk mengukur kepraktisan sebuah perangkat pembelajaran bisa dipergunakan lembar observasi dan angket. Dan yang terakhir, untuk mengukur keefektifan perangkat pembelajaran itu bisa dipergunakan tes kemampuan berpikir kreatif. Yang dimana tes kemampuan berpikir kreatif ini saya ambilkan dalam bentuk soal cerita, di mana soal cerita ini diawali dengan pemberian masalah kontekstual. Jadi, di dalam tes kemampuan berpikir kreatif siswa ini, siswa bebas menyelesaikan suatu permasalahan dengan menggunakan pengalamannya dia sendiri. Entah bersifat prosedural atau bersifat konseptual. Bagaimana cara mengukur suatu perangkat pembelajaran yang saya kembangkan itu bisa dikatakan valid, bisa dikatakan praktis dan efektif? Adapun analisis data validitas perangkat pembelajaran seperti dalam tabel yang ini. Ya. Selanjutnya, untuk mengukur data kepraktisan perangkat pembelajaran, jadi ada 3 indikator yang saya ukur di sini. Yang pertama, keterlaksanaan perangkat pembelajaran. Ya, sudah ada kriteria penilaiannya. Selanjutnya, respon guru terhadap perangkat pembelajaran. Kriteria penilaiannya sudah ada juga. Dan yang terakhir yaitu tabel respon siswa terhadap perangkat pembelajaran yang saya kembangkan. Kriteria penilaian sudah ada. Nah, yang terakhir, bagaimana saya melihat perangkat pembelajaran saya itu efektif atau tidak? Ya. Nah, saya juga berikan di sini kriteria analisis data keefektivitasan perangkat pembelajaran yang saya kembangkan. Selanjutnya, lini masa tindakan yang akan saya lakukan di dalam pengembangan perangkat pembelajaran. Yang pertama yaitu tahap persiapan. Tahap persiapan di sini adapun hal-hal yang perlu saya persiapkan. Yang pertama yaitu saya mengidentifikasi kesulitan belajar siswa. Yang kedua, saya pun melakukan kajian berkaitan dengan kompetensi inti dan kompetensi dasar, serta melakukan kajian terhadap perangkat pembelajaran yang akan saya kembangkan, yaitu buku petunjuk guru dan buku petunjuk siswa. Yang terakhir, dalam tahap persiapan ini yang perlu saya persiapkan yaitu menyusun draft awal perangkat pembelajaran yang akan saya kembangkan. Selanjutnya, setelah tahap persiapan, kita akan masuk lagi ke tahap berikutnya yaitu pengumpulan data dan informasi. Hal-hal yang perlu saya lakukan di sini yaitu menguji validitas perangkat pembelajaran dan melaksanakan uji coba dari perangkat pembelajaran yang akan saya kembangkan. Setelah mengumpulkan data dan informasi, berlanjut saya akan melakukan pengolahan data. Pengolahan data di sini ada 3 hal yang akan saya perhatikan di sini agar perangkat pembelajaran saya itu bisa tercapai, yaitu pengolahan data mengenai analisis validitas. Jadi caranya mengukur mempergunakan lembar validitas, selanjutnya analisis kepraktisan dengan mempergunakan observasi dan angket perangkat pembelajaran. Selanjutnya yang ketiga yaitu analisis keefektifan perangkat pembelajaran dengan mempergunakan penilaian hasil belajar siswa melalui tes kemampuan berpikir kreatif siswa. Dan yang terakhir, tindakan yang terakhir yaitu pelaporan. Di sini saya akan menyusun sebuah laporan dan melakukan presentasi laporan aksi nyata yang telah saya buat. Adapun rancangan waktu selama pengembangan perangkat pembelajaran ini. Minggu pertama itu saya akan lakukan persiapan terlebih dahulu. Selanjutnya minggu kedua saya akan melakukan pengumpulan data dan informasi. Yang berikutnya minggu ketiga saya akan melakukan pengolahan data dan minggu keempat saya akan melakukan pelaporan. Dalam melakukan pengembangan perangkat pembelajaran, sudah barang tentu saya membutuhkan dukungan. Dukungan dari segala pihak sangat membantu agar perangkat pembelajaran yang saya kembangkan ini bisa valid, praktis, dan efektif. Jadi dalam melakukan rancangan aksi nyata ini dukungan yang saya butuhkan antara lain. Yang pertama sudah tentu ya dari pihak sekolah sebagai tempat kegiatan dan pemberian izin melakukan kegiatan.
Selanjutnya yang tidak kalah penting yaitu orang tua siswa sebagai pendukung untuk melakukan kegiatan pembelajaran. Selanjutnya, siswa itu sendiri sebagai objek kegiatan. Dan tidak lupa juga sarana dan prasarana seperti laptop, HP, kuota internet, aplikasi WhatsApp, aplikasi Google Meet itu sangat dibutuhkan. Hasil yang ingin saya capai di dalam proses pengembangan perangkat pembelajaran ini yaitu buku petunjuk guru yang valid, praktis, dan efektif. Dan yang kedua, buku siswa yang valid, praktis, dan efektif. Jadi baik, sampai di sana dulu penjelasan saya. Yang pertama,